Sambil nunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan di siang hari ini kita akan melanjutkan beberapa istilah dalam paket 9, tepatnya salah satu cabang dari kajian tawabi. Sebagaimana pernah kita bahas sebelumnya, tawabi adalah sebutan untuk isim yang i'rabnya mengikuti, karena tawabi kata tabi ayat ba'u mengikuti. Ini i'rabnya mengikuti isim sebelumnya. Tawabi yang kita bahas adalah naktun, sudah pernah dibahas. Nah, sekarang kita bahas yang badalun. Apa sih badalun? Ya, ini sebutan juga untuk kata yang menggantikan kata sebelumnya. Karena secara bahasa badal artinya pergantian atau pengganti. Indonesia. Kita buka dulu contoh yang pertama tentang badalun, yakni kata bermaksud menggantikan kata sebelumnya. Misalnya kita buka di ayat surat Al-Baqarah 217 yang berbunyi yas'alunaka anisyahril harami qitalin fihi. Ini kalau di i'rab lafaz syahri, asyahri karena kiranya kasroh. Karena ini sebabnya majrurun dikarenakan ada an, majrurun bi an. Jadi ini kita bahas masing-masing harokat isimnya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, anisyahril harami, anisyahri, ri kenapa? Majrurun bi an, karena ada huruf jar maka menjadi ri, syahri. Kemudian harami, kenapa ikutan kasroh? Ini namanya naktun, yakni sifat dari syahri. Maka diartikan tambah kata-kata yang tengah-tengahnya. Asyaril harami, bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Jadi sebabnya ri atau majrurun bi'an, sedangkan sebabnya harami, mi, yakni karena sebagai sifat bagi isim syahri. Ke kiri lagi ternyata kasroh juga qitalin. Nah ini, kalau yang ini, kenapa kok majrur juga? Bukan karena sifatnya al-harami, tapi sebagai pengganti dari lafaz syahril harami. Ya ini apa? Kalau diistilahkan pengganti, seakan-akan lafaz ini adalah langsung boleh loncat ke qitalin. Yas'alunaka an qitalin fihi. Mereka kepadamu tentang peperangan di dalamnya. Yaitu apa? Di dalam bulan yang mulia tersebut. Jadi penyebab menjadi majrurun atau kasroh qitalin itu sebagai pengganti dari sebutan syahril harami atau bulan yang mulia. Karena dalam aturan Islam, ketika ada peperangan yang dijadwalkan di bulan mulia, itu dilarang. Dilarang. Jadi, wahai Muhammad, mereka tanya kepadamu tentang apa? Tentang bulan yang mulia. Maksudnya, tentang hukumnya peperangan di bulan yang mulia. Itu intinya. Jadi, meskipun kata qitalin dihapus, tentu Rasul paham bahwa yang mereka tanyakan tentang hukumnya perang di bulan yang mulia. Dan sebaliknya, kalaupun syaril harami dihapus, langsung an qitalin, Rasul paham juga bahwa mereka tanya kepada Rasul tentang peperangan di bulan yang mulia, bagaimana hukumnya, boleh apa tidak. Jadi kedua lafaz ini, yang di kotai maupun yang merah, itu ibaratnya alias atau garis miring. Jadi mereka tanya kepadamu tentang bulan yang mulia, atau mereka tanya kepadamu tentang peperangan, fihi, peperangan di dalam bulan yang mulia tersebut. Jadi ketika isim ini, semuanya kasroh, tapi beda-beda sebabnya. Kalau asyahri majrurun bi'an pada annya. Al-harami naktun li asyahri. Sifat bagi syahri. Qitalin badalun. Badalun itu siapa? Untuk syahril harami. Badalun majrurun. Jadi qital adalah sebutan pengganti dari lafaz syahril harami. Ini namanya badalun. Contohnya berbunyi qitalin. Berikutnya, contohnya di Al-Baqarah 133. Saya baca. Am kuntum, ataukah kalian adalah syuhada'a, menjadi para saksi, ketika hadoro yakubal mautu. Urutan mengartikannya, fa'ilnya dulu, baru mundur fi'ilnya. Hadoro fi'il, mendatangi, siapa pelakunya al-mautu. Maka urutan mengartikannya dari loncat al-mautu.
ketika kematian hadara Yakub mendatangi Yakub. Ya. Ketika dia berkata. Di sini ada dua kata ketika di sini. Id hadara sama id qala. Bedanya adalah kalau id yang pertama bermaksud menggambarkan datangnya kematian menemui Yakub. Jadi datangnya detik-detik menjelang matinya Yakub. Ini id yang pertama. Nah, id yang kedua ini menggambarkan bersuaranya atau berucapnya Yakub ketika menjelang kematiannya itu. Oh, berarti ketika Yakub berbuat fi'il qala dengan kematian berbuat fi'il hadara itu adalah bersamaan. Jadi peristiwa datangnya kematian itu bersamaan dengan peristiwa ucap berwasiat. Maka id yang kedua adalah kalau di i'rab id namanya ismu dzarfiz zamani. Id ismu dzarfiz zamani mabniun ala sukun. Ya, salah sukun fi mahalli. Mahalli apa? Berada di sini lafadznya. Am kuntum syuhada'a id. Nah, ini masih ingat bahwa ketika ada rangkaian kalimat ternyata menyinggung masalah alokasi waktu, namanya maf'ulun fihi. Berarti mansubun ya. Id maf'ulun fihi mansubun, tapi di sini dia karena nggak mansub berarti fi mahalli nasbin. Maka kalau di Eropa adalah id yang pertama ya, id ismu dzarfiz zamani mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maf'ul bihi dari fi'il mana? Ini dari fi'il yang tersembunyi bunyi kuntum di sini ya. Jadi kuntum kan isim karena tum ini kobarnya. Ini adalah menggambarkan alokasi waktu dalam kejadian kuntum syuhada di sini. Id ya, sini id. Yang kedua di sini sama menggambarkan kejadian bersamaan antara perbuatan qala dengan perbuatan hadaro. Jadi kalaupun misalnya lafaz id hadara Yakubal mautu dihapus nggak masalah. Kenapa? Karena lafaz amkunu syuhada'a juga nyinggung mengenai bagaimana ucapannya Yakub ketika berwasiat. Namanya berwasiat berarti menjelang kematiannya. Jadi kalaupun nggak ada itqala tidak masalah, hanya cukup ini hadoro. Kenapa? Karena kalian menjadi saksi atas ucapan Yakub ketika didatangi kematian. Jadi id yang pertama, id yang kedua adalah warna merah sebagai badal pengganti id yang pertama. Sama-sama diartikan nggak apa-apa. Ketika, dua-duanya ketika juga boleh. Tatkala atau ketika kematian mendatangi Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya. Jadi dua kali arti ketika tidak apa-apa dan memang bermaksud sebagai alias atau nama lain dari peristiwa. Sebelah kanan digambarkan bisa sebelah kiri. Apa sebelah kanan? Peristiwa datangnya kematian itu bertepatan bersamaan dengan peristiwa berkata Yakub kepada anak-anaknya. Jadi id yang kedua adalah ini dari kedudukan kalimatnya sebagai badalun, pengganti dari id yang pertama. Lanjutannya, id qala libani ketika dia berkata kepada anaknya, mata buduna, apa yang kalian sembah min ba'di dari sudahku, tanda tanya. Qalu mereka berkata, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu. Ilaha, kenapa fathah mansubun? Karena maf'ulun bihi dari fi'il na'budu. Kami menyembah Tuhanmu. Lanjutannya, Tuhanmu Tuhan siapa? Wa ilaha. Wa ilaha dan Tuhan. Abaika nenek moyangmu. Wa ilaha dan Tuhan. Kenapa ha di sini bermaksud na'budu? Kami menyembah Tuhan nenek moyangmu. Ilaha abaika. Berbunyi i karena sebagai isim yang disandari oleh ilaha. Wa ilaha abaika dan Tuhannya nenek moyangmu. Nah, sekarang dirinci. Nenek moyangmu itu siapa saja? Ibrahim, wa Ismaila, wa Ishaqo. Di sini Ibrahim, meskipun ma atau fathah, hakikatnya majrurun. Kenapa? Karena sebagai badalun, pengganti dari isim abaika. Jadi kalaupun abaika saya hapus, langsung berbunyi wa ilaha Ibrahim dan Tuhannya Ibrahim. Wa ilaha Ismail dan Tuhannya Ismail. Wa ilaha Ishaqo dan Tuhannya Ishaq. Jadi Ibrahim warna merah sebagai badalun, pengganti dari lafaz
abaika, karena nenek moyangmu Yakub adalah dimulai dari Ibrahim. Ini contohnya. Saya ulangi, ini ucapan dari Bani Israil atau ucapan anak-anak Yakub. Na'buduka, kami menyembahmu. Ilaha ya, karena maf'ulun bihi. Na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu. Kalau na'buduka, kami menyembahmu. Kalau na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu. Tuhanmu. Dan juga wa ilaha, wa ini atof. Atof dari mana? Dari fi'il na'budu. Aslinya 2 kali na'budu mengatakannya. Na'budu ilahaka wa na'budu ilaha abaika. Itu pengertiannya. Wa na'budu, dan kami menyembah ilaha abaika, Tuhannya nenek moyangmu. Nah, siapa nenek moyangmu? Ini Ibrahim. Ma di sini majrurun agarnya, karena dia isimnya goirum munsorib, nggak bisa nerima tanwin di tasrif, maka tanda majrurnya fathah. Wa Ismaila sama atof dari Ibrahim. Wa Ishaqo sama atof dari Ismaila. Nah, sekarang ilahan. Kenapa kok mansubun? Jawabannya adalah ilahan wahidan ini adalah badalun, pengganti dari lafaz ilaha yang pertama. Jadi masing-masing kotak punya badal-badal masing-masing. Yang pertama it, yang pertama badalnya berbunyi it, yang kedua. Berikutnya ilahaka, Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Tuhan yang satu. Oh, berarti ilahan wahidan sebagai badal dari ilahaka yang pertama. Berikutnya abaika Ibrahima. Lafaz Ibrahim sebagai badal pengganti dari lafaz yang berbunyi abaika, nenek moyangmu. Jadi masing-masing harokat punya pasangan badal sendiri-sendiri. Wa ilaha abaika, dan Tuhan nenek moyangmu. I kan? I siapa? Nenek moyangmu Ibrahima. Aslinya majrurun. Wa Ismaila juga majrurun. Wa Ishaqo juga majrurun. Ilahan wahidan. Na'budu ilahan wahidan. Kami menyembah Tuhan yang satu. Tuhan siapa? Ilahaka, Tuhanmu. Oh, berarti ilahan wahidan juga sebagai badal dari isim berbunyi ilahaka. Ini contoh yang isim warna merah-merah menggantikan isim yang dikotai. It yang kedua badal dari it yang pertama. Berikutnya Ibrahima, badal atau pengganti dari lafaz abaika, karena bapak muatan temannya adalah dimulai dari Ibrahim. Berikutnya ilahan yang kedua adalah badal dari ilaha yang pertama. Ini contoh 2 ayat. Sebelum saya lanjutkan kepada contoh yang lainnya, barangkali ada yang tanyakan dulu. Silakan tentang ini. Tanyakan dulu. Sebelum saya teruskan. Sudah jelas. Sudah jelas ya? Ya, jadi badal itu i'rabnya ngikuti dengan isim sebelumnya. Badal boleh kembar, boleh misalnya it yang pertama. Ternyata badalnya pakai it juga, boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena namanya ketika, berarti kan maf'ulun fihi, berarti alokasi waktu yang kejadian bersamaan. Nggak apa-apa. Jadi, nah sedangkan contoh yang di atas, badal berupa isim yang lain dengan sebelumnya. Syahri, bulan. Ini kitalin, isim lain lagi. Ini contoh saja. Jadi badal boleh isimnya nggak sama, dan boleh sama. Contohnya it yang kedua ini. Sekarang saya buka contoh yang lainnya. Atada'una ba'lan wa tadaruna ahsanal kholiqina. Ya. Ini kalau dibaca wasal ahsanal kholiqinallaha, dibaca wasal ya. Apa ahsanal kholiqin? Sebaik-baiknya pencipta. Nah, siapa? Allah. Ini. Jadi ini awal ayat kok tiba-tiba mansub, kenapa ya? Loh kok mansub ini tiba-tiba? Sebenarnya bukan tiba-tiba, ingat bahwa namanya kaidah i'rab itu enggak pengaruh kepada nomor ayat. Ya, catat ya. Jadi meskipun nomor enggak ada, tetap berbunyi kholiqinallaha. Jadi apa aksana itu? Jadi nah, kenapa nah? Karena sebagai maf'ulun bihi dari fi'il tadaruna. Dari kalian membiarkan, kasarnya meninggalkan sebaik-baiknya pencipta. Jadi apakah kalian untuk menyembah berhala namanya Baal, Ba'lan namanya berhala ini? Apakah kalian memanggil berdoa kepada Baal, berhala Baal itu, dan kalian meninggalkan sebagai pencipta, siapa? Meninggalkan Allah. Jadi kenapa Allah mansubun? Karena kedudukannya sebenarnya ahsana sebagai maf'ulun bihi dari fi'il tadaruna.
Jadi ingat bahwa acuan penggalan per kalimat bukan tanda wakof. Maka kalau kita nemu ada suatu ayat kok tiba-tiba langsung majrur, tiba-tiba awalnya langsung mansub, enggak marfu, oh berarti masih bersambungan dengan ayat sebelumnya. Karena katanya nomor ayat bukanlah sebagai penghalang dari rangkaian i'rabnya. Nah, rangkaian i'rab itu berlaku penghalangnya berupa apa? Berupa tanda wakof. Ya, selama enggak ada tanda wakof, hakikatnya boleh terus. Berarti i'rabnya masih berlaku terus. Contoh di sini, loh kok tiba-tiba awal ayat langsung Allah, tidak Allahu. Kenapa? Ya, jawabannya sebagai badalun, pengganti dari lafaz aksana. Sebaik-baik pencipta adalah Allah. Maka kalaupun asal kholikin saya hapus, langsung watadarunallaha boleh. Enggak apa-apa. Dan kalian meninggalkan Allah. Siapa Allah itu? Ahsanal kholikin. Sebaik-baik pencipta. Jadi badal itu bisa mewakili salah satu yang muncul. Jadi adanya dua-duanya muncul bermaksud memperlihatkan bahwa kedua-duanya saling badal membadali, saling ganti mengganti kemunculannya dalam lafadznya. Ini contohnya, contoh badal berupa awal ayat. Awal ayat yang tidak marfu tapi mansub atau majrurun. Nah, ini contoh badal yang di awal ayat. Berarti badal lafaz Allah ini adalah mengganti dari akhiran ayat sebelumnya. Aksana kholikin. Aksana yang nanya bukan kholikinnya, aksananya ini. Jadi kenapa mansubun sebagai maf'ulun bi dari fi'il tadaruna? Nah, kenapa Allah sama sebagai pengganti dari kata aksananya di sini? Sebaik-baiknya pencipta. Jadi kedua kata saling bermudhofkan ini kalau disatukan maka menjadi sebutan untuk Allah. Jadi namanya alias. Siapa sebagai pencipta? Yani alias Allah. Siapa Allah? Alias sebagai pencipta. Jadi kedua kata ini saling ganti mengganti posisinya. Ini contoh badal di awal ayat berupa isim. Apakah badal selamanya isim? Tidak. Bisa juga berupa fi'il. Contohnya 69. Meskipun kalau kita lihat dari diagram ya, bentar dulu ya, maaf. Untuk sebentar dalam diagramnya. Kalau bicara tawabi itu konteksnya isim, ya. Jadi tawabi adalah konteks isim, jenisnya isim. Karena isim ada naktun, namanya sifat itu berupa isim. Nah, padahal di Al-Quran, ya Al-Quran namanya tawabi atau isim yang ngikutin hurufnya kadang-kadang digantikan oleh fi'il. Fi'il tapi menempati posisi isim, gitu maksudnya. Ya, hakikatnya isim cuma yang muncul di Quran fi'il tapi menempati posisi isim. Contohnya kita buka yang ini. Yalqa asaman yudo'af. Wa man yaf'al dalika, dan barang siapa berbuat itu yalqa asaman. Nah, yalqa ini jawab dari man barang siapa. Ya. Nah, karena berupa jawab maka i'rabnya adalah majzumun. Di sini tanda majzum mana? Enggak tertulis karena ini huruf terakhirnya adalah harfu illatin yang enggak tertulis. Yalqa, laqiya yalqa aslinya. Yalqa panjang. Nah, karena sebagai jawab dari lafadz man, makanya tanda majzumnya adalah huruf ilatnya disembunyikan. Nah, pengganti atau badal dari yalqa adalah yudo'ab. Makanya yudo'ab itu tawabi. Apa tawabi? I'rabnya ngikuti dengan yang dibadali, yang digantikan itu. Yalqa athaman. Jadi dia melempar suatu perbuatan dosa atau tuduhan. Yudo'ab lahu nisaya. Dalikan gitu nisaya. Dia melempar. Jadi yalqa ini fi'il mudhari' majzumun kan sebagai jawab dari man. Maka badalnya juga majzumun, fa-nya sukun. Yudo'ab lahu. Jadi kita tanda tanya, loh kok ini awal ayat tiba-tiba majzumun kenapa? Padahal awal ayat. Jawabannya adalah ini contoh badal awal ayat yang berwujud fi'il. Menggantikan apa? Menggantikan antar fi'il tentunya. Jadi badal itu kalau badalnya berupa isim menggantikan isim sebelumnya. Kalau badal berupa fi'il berarti menggantikan fi'il sebelumnya. Jadi yalqa athaman yudo'af lahu. Yudo'af nisaya
dilipat gandakan. Lalu baginya al-adabu siksaan. Yaumal kiamati pada hari kiamat. Wa yakhlud, sama yakhlud juga tanya sukun karena wa ini atof ya. Atof dari kondisi majzumun yang dialami yudho'af. Jadi berarti yudho'af dan yakhlud sama-sama sebagai badalun dari yalqa di sini karena wanya lawanya atof. Wa yakhlud fihi muhanan dan dia kekal di dalamnya muhanan. Ini dalam kondisi terhina, terhina terus. Ini contohnya. Jadi memang hakikatnya bicara badal berwujud isim. Contohnya Allah. Tapi dalam Quran kadang-kadang berwujud fiil. Fiil tapi bermaksud menggantikan kedudukan isim di balik lafaz fiil tersebut. Kenapa? Karena bermaksud membadali fiil. Jadi kesimpulannya badal itu berupa apa? Bisa isim, bisa fiil. Tergantung yang dia badali berwujud apa. Kalau dibadali berupa isim, maka badalnya juga isim. Contoh Allah. Kalau dibadali berupa fiil, maka badalnya fiil juga. Dan i'rabnya ngikuti. Kalau i'rab pertama majzumun, i'rab fiil pertama, maka i'rab fiil kedua juga sama majzumun. Karena badal termasuk tawabi. Apa? Ngikuti i'rabnya oleh kalimat sebelumnya. Ada yang tanyakan tentang ini? Contoh ini? Nggak ada, Ustaz. Ada ya? Nah, jadi intinya adalah setiap kita membaca awal ayat di Al-Quran, kok tiba-tiba i'robnya kok tidak marfu, padahal namanya awal ayat, biasanya awal kalimat kan gitu. Harusnya Allahu. Makanya ini mari kita bayangkan, kalau Arabnya gundul ya, pasti kita harokatnya dong. Allahu Rabbukum kan gitu kan ya. Kita bayangkan Arabnya gundul. Pasti diisi berbunyi Allahu Rabbukum. Allahu mubtadanya, Rabbukum khabarnya. Allahu Rabbukum badal Allah di sini kan gitu. Nah, jadi di sini kalau Arabnya gundul pasti diharokati Allahu Rabbukum. Padahal Allah Rabbakum. Ya, Allah Rabbakum. Allah mansubun sebagai pengganti aksana. Ya, sedangkan Robba ini bermaksud kepada bisa sifat bagi Allah, ya bisa ini sebagai Allah, atau boleh sebagai badal dari Allah itu sendiri, dari saling badal membadali. Allah Tuhan yang Tuhan kalian itu, Allah yang Tuhan kalian, seperti itu. Allah alias Tuhan kalian, boleh seperti itu. Jadi Robba di sini kenapa kok ba ya? Kok mansub juga kenapa ya? Ada dua ini. Bisa bermaksud naktun sifat bagi Allah, kemudian bisa bermaksud badal lagi, tapi badal bagi lafaz Allah atau badal bagi lafaz aksana yang sebelah kanan ini. Ini contoh. Jadi mulai sekarang kalau nemu ayat di Al-Quran, awal ayat kok tidak marfu, berarti perlu dicurigai ada sambungan dari akhiran kalimat di ayat sebelumnya, ada hubungannya. Entah hubungan sifat maupun hubungan pengganti atau badal. Contoh kedua, kesimpulan kedua adalah badal tidak harus berupa isim, bisa berupa fiil. Tapi fiil yang menempati posisi isim. Contoh di sini, awal ayat kok langsung majzum ya, padahal nggak ada huruf jazmnya. Oh, berarti awal ini sebagai alias atau badal atau pengganti dari fiil sebelumnya yang sama-sama majzumun. Contoh yalqa. Yalqa ini fiilnya apa? Mudhari. Bagaimana i'rabnya? Mansubun. Salah. Kenapa salah? Karena qa di sini adalah huruf terakhir. Ada tersembunyi setelah qaf yang tersembunyi huruf ilatnya. Yalqa pakai ya, alif maksuro. Nah, di sini kenapa tidak ditulis? Jawabannya adalah karena tanda majzumnya adalah huruf ya itu sendiri ya. Bukan harokatnya. Aslinya yalqa, yalqai ya-nya sukun karena mantul. Yalqai. Bukan yalqa matawi bukan ya, karena bermasuk kepada konsonannya. Yalqai. Nah, ini contohnya. Jadi yudho'ab fi'il awal ayat ternyata bermaksud badal, pengganti dari fi'il yalqa. Misalnya saya baca lengkap. Wa man yaf'al dalika yalqa athaman. Dan barang siapa berbuat begitu yalqa athaman, sungguh dia melempar tuduhan atau perbuatan dosa yudho'ab yang yudho'ab
dilipat gandakan lahu baginya al-adabu siksaan iman kiamati pada hari kiamat. Wa yakhlud dan dia kekal via di dalamnya muhanan dalam keadaan terhina. Ini kesimpulan singkatnya adalah saya bacakan. Dari contoh beberapa di atas, maka kesimpulannya badal adalah berjenis isim atau fi'il. Ya. Dan dari kedua jenis ini sering keluar isim. Ya. Fi'il sebagai sifatnya pegusan dalam ayatnya. Kalau isim kan ablagu minal fi'li. Ini isim fi'il yang punya maksud sama dengan kalimat yang digantikannya. Ini definisinya. Yang kedua i'rabnya. Apa i'rabnya? Badal mengikuti kalimat yang digantikannya. Misalnya yang pertama marfu, maka yang badalnya juga marfu. Yang dibadali mansub, maka badal juga mansub. Berikutnya badali majrur, maka badal juga majrur. Yang ketiga, kaidahnya adalah badal boleh dimudhofkan. Boleh dimudhofkan. Ini contohnya dari, ini contohnya mudhof ini. Lihat. It qala liban it. Masih ingat bahwa lafadz it itu ketika ketemu kata berikutnya, maka kategorinya sebagai fi mahalli jarrin, ya, mudhofun ilaihi. Tadi ya. Jadi semua isim dorob zaman atau isim dorob makan itu bermaksud bersandar, bermudhof kepada kata berikutnya. Terus ini kola kan fi'il, betul. Berarti fi mahali tapi. Ini kalau i'rabnya. Kola fi'lun madin mabnun ala fatahin. Ya, fi mahali jarrin mudhafun ilaihi. Bil idhofati. Siapa yang bersandar? It. Oh, berarti kesimpulannya it itu bersandar pada kata berikutnya. Entah kata berupa isim maupun kepada fi'il. Oh, berarti lafadz kola adalah fi'il yang disandari oleh lafadz it. Ini contoh badal itu boleh berupa isim yang disandari, ya, yang mudhof atau mudhofun ilaihi. Boleh. Lagi Ibrahim Ismaila, kedua-duanya meskipun fathah kelihatannya tapi enggak fathah. Apa? Yakni berbunyi di sini kasro. Kenapa kasro? Karena sama dengan abai, disandari lafadz ilaha. Waliya wa ilaha abaika wa ilaha Ibrahima wa ilaha Ismaila. Jadi aslinya ilah untuk berkali-kali. Wa ilaha ashoka, dan kami menyembah Tuhannya Ishak. Ini Tuhan yang disembah Ishak maksudnya Tuhannya Ishak. Ilan wahidan, Tuhan yang satu. Ilahaka, ini Tuhan. Nah, pengganti ilahaka berbunyi ilan wahidan, Tuhan yang satu. Masih ingat wahidan satu pengertian jumlah nominal. Kalau ahadun satu pengertian tunggal atau utuh. Bedanya itu. Dari beberapa contoh ayat tadi, tepatnya 2 ayat masing-masing. Teman pertama, contohnya 2 langsung. Ini contohnya, kitalin, tentang kitalin, badalun dari sahril harami, it, badalun dari it yang pertama, Ibrahima, badalun dari abaika. Ismailu, boleh badal dari abaika, atau mundur dari ilahaka. Karena kedua kota adalah ini saling dibadal oleh isim-isim yang berikutnya. Dan yang terakhir paling bawah ini ilan wah. Kenapa ilan tanwin atau mansub? Karena sebagai badal pengganti dari kata-kata ilahaka. Nah, butuhkan fiil, butuh objek. Kalau butuh objek maka ilahaka. Jadi ilah itu Tuhan. Kalau ilahun Tuhan, ilaha Tuhan yang kondisinya mansubun. Ini contoh 4, tanyakan dulu. Contoh 4 ini. Ya, Ustaz. Ada yang tanyakan dari 4 contoh tadi ini? Enggak ya, tadi aja Ustaz mungkin lebih mengingat ulang lagi. Tadi watadarun ahsanul hakin itu asana itu kan harusnya kan ahsanu ya, asanun rasanya ya. Ya, itu di layar ini, di layar. Ya, asanun rasanya kan gitu ya. Kenapa? Ya. Karena sebagai mansub gitu ya, sebagai itu ya, maf'ul ya. Benar. Karena dia aslinya isim tabdil yang wazannya af'alu, ya kan? Af'alu. Nah, normalnya marfu'nya af'alu wazannya. Maka aslinya ahsanu. Ahsanu. Ya. Masih ingat isim tabdil yang saya berikan filenya? Kalau aksanu artinya lebih baik. Kalau aksana, kalau sebaik-baik. Ya, sebaik-baik.
Ya, sebagaimana asbaru. Asbaru artinya lebih sabar. Kalau asbaro, sesabar-sabarnya. Kalau tambahin ma asbaro, alangkah sabarnya. Tuh. Jadi tambahin ma berubah lagi istilahnya. Bentar ya, saya buka dulu, saya ambil pulpen dulu. Nah, saya tulis di layarnya. Jadi tulisan aksano atau tulisan aksana yang nah ini saling karina itu normalnya berbunyi aksano. Nah, kalau berbunyi aksano berarti isim tabdil. Karena isim tabdil wazannya af'alu. Af'alu. Kita tulis ya, af'alu. Itu ini af'alu. Maka aksano. Nah, apa di aksano? Lebih baik. Tambah lebih. Lebih baik. Ya, kalau nu ini, kalau nu lah kok jadi aksana. Aksana sebaik-baiknya. Kalau akhirnya na sebaik-baiknya. Lah kalau aksana tapi tambahin ma aksana. Alangkah baiknya. Ini misalnya loh ya, misalnya nggak ada tadruna, ma aksana. Alangkah baik. Kalau nggak pakai ma aksana saja. Sebaik-baiknya. Kalau aksana ma ini Jum'al. Loh ya. Tabdil, tapi kenapa mansub? Karena sebagai maf'ulun bihi dari fi'il tadaruna. Sedangkan Allah saling kari, kenapa kok ha mansub juga sebagai pengganti dari lafadz aksana. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita nemu awal ayat, entah nemu isim atau nemu fi'il yang tidak marfu'un, jadi kan nggak normal. Tidak marfu'un berarti dipastikan awal ayat tersebut masih ada kaitannya dengan akhiran ayat sebelumnya. Ada kaitannya i'rabnya. Jadi dengan kita mengetahui ini, maka kaidah baca ayat ini itu abdulnya bukan berhenti nomor ayat, tapi nyambung terus. Kenapa? Karena badalun, ya nyambung terus. Ya. Ini kalau merasa nama saya panjang loh ya, nyambung terus. Atadauna ba'lau wa tadaruna ahsanal khaliqin Allah rabbakum. Seperti itu terus. Kalau yang berhenti, wa rabbakum berhenti. Kenapa? Karena sebelum huruf atof wa. Nah, jadi yang merasa ketika membaca Quran tidak tahu artinya, otomatis ini kalau nggak tahu artinya berarti nggak tahu ilmu alatnya. Otomatis ini. Maka ketika baca berhenti, pasti berhenti nomor ayat. Asal kholikin, pasti berhenti. Asal kholikin, terus Allah ini. Padahal ingat bahwa dalam kaidah ketika nemu awalan ayat, kok i'robnya tidak marfuun ya, entah awalan ayat berupa fi'il atau berupa apa ya isim, maka kaidah bacanya harus nyambung dengan akhir sebelumnya, harus nyambung. Kenapa? Karena i'robnya masih bersambungan sebetulnya. Bukan mubtada ya gitu ya. Bukan. Jadi kalau berbunyi yang kita bayangkan, mari kita bayangkan. Kita bayangkan Arabnya gundul ya. Nah, kita bayangkan Arabnya gundul. Nah, dipastikan kalau Arabnya gundul ya, ini Allah pasti kita ngasih doma pasti doma. Pasti ya Allah. Pasti itu ya. Terus Rabbu. Ini sebagai khobarnya. Allahu Rabbukum pasti gitu. Ya kan? Ya, pasti gitu pasti itu. Oh, ini contohnya nggak Arab gundul ya. Contohnya berharakat langsung. Coba contohnya Arab gundul. Pasti kita menuduhnya dan ngiringnya loh ya. Pasti Allahu. Ya, Allahu. Ya kan? Nah, jadi dalam keadaan bahasa Arab boleh saja kan? Boleh saja. Bahasa Arab boleh saja. Allah Rabbukum. Allah Tuhan kalian. Dalam bahasa Arab ini. Nah, berhubung ini Al-Quran, nah, punya gaya bahasa tersendiri. Ya. Sekarang yang ini, mari kita balik lagi kepada maaf yang mana ya, mundur ke ayat ini sini, ya. Ini tadauna, ini fiil pelakunya kalian. Tadaruna, fiil pelakunya kalian, ya kan? Nah, kalau dirangkaikan, apakah kalian berdoa, menyeru, memanggil Ba'lan itu, si berhala namanya Ba'al itu, berhala Ba'al itu, dan kalau meninggalkan sosok Tuhan sebagai sebaik-baiknya pencipta gitu ya. Nah, ini tanda tanya.
Nah, kalau berbunyi Allahu, ya Allahu, maka berkesan lafadz Allah Rabbukum ini kesannya loh ya, kesannya adalah bersifat mengabari ya, ngasih tahu ya, bersifat ngasih tahu bahwa Allah itu Tuhan kalian kan gitu, bisa ngasih tahu, ngabari. Berarti apa? Dari khobar kan, mengabari kan, mengabari. Nah, tapi kalau berbunyi Allah, maka bersifat penekanan tentang lafadz aksana di sini. Penekanan bahwa kalian itu meninggalkan sosok Allah yang Allah itu adalah sebagai aksana kholiqina. Jadi kalau berbunyi Allahu maka berkesan nggak ada hubungan dengan kata ini, nggak ada hubungannya. Jadi si Nabi itu berkata kepada kaumnya, jadi berkata 2 kali. Ada nadar sampai dengan kholiqin, kemudian berkata lagi Allahu Rabbukum, hanya ngasih tahu. Nah, ini kalau law hukum ya, karena menurut khobarnya di sini. Jadi misalnya nggak ada harokatnya, ini kita berpotensi ngasih doma di sini. Karena dianggap, menurut khobar ini Allah hukum. Kalau masih bersambungan. Nah sekarang untuk mengetahui dari mana taunya bersambungan, jawabannya adalah dari sini kata kuncinya ada kata-kata kum. Kum, kalian. Dari mana taunya kum? Dari fi'il tadaruna pelakunya kalian. Dari fi'il tadauna pelakunya kalian. Oh berarti si Nabi itu ketika mengucapkan ayat 126 masih bersambungan lafadznya. Ada kum-kumnya di sini. Masih bersambungan. Nah kalau berbunyi Allah berarti putus. Putus ucapannya. Jadi di lain waktu dan kejadian si Nabinya berucap Allahu Rabbukum. Nggak ada hubungan dengan masalah baklan di sini, nggak ada hubungannya. Ini kalau bunyi doma loh ya, doma. Karena ketika rangkaian jumlah ismiyah itu ketika nggak ada hubungan dengan ayat sebelumnya, maka bersifat alokasi waktu maupun kejadian tempatnya itu berbeda. Tidak langsung dalam satu kejadian. Nah, ini kalau Allahu ya, Allahu Rabbukum. Jadi di lain waktu si Nabi bilang Allah Tuhan kalian tanpa bicara mengenai baklan di sini. Nah, berhubung oleh Allah dibunyi Allah fathah, berarti nomor ini dilewati ketika membacanya. Dan memang seperti itu. Jadi mulai sekarang, mari kita membaca Quran itu berhentinya bukan ketergantungan nomor ayat, tapi kepada pemahaman kalimatnya. Apa tanda berhentinya? Tanda wakaf intinya. Selama nggak ada larangan berhenti, hakikatnya boleh terus. Ya, ulangi. Selama nggak ada larangan berhenti, hakikatnya boleh terus. Termasuk nomor ayat boleh terus dilewati. Nah, dari 2 pilihan lebih Abdul mana? Berhenti kholikin apa lanjut? Abdulnya lanjut. Bedanya adalah kalau kita membaca berhenti asal kholikin, berarti membacanya niatnya sebatas kiroat. Kiroatun. Apa kiroat? Bacaan suaranya. Kiroatun. Tapi kalau kita bacanya nyambung dengan ayat itu namanya tilawah. Tilawatun apa? Bacaan berniat pemahamannya. Pemahaman ayatnya. Bahwa kita membaca sekaligus memahami maksud ayatnya. Bahwa ini badal. Bahwa ini pengganti asal kholikin. Maka dibaca nyambung. Jadi mulai sekarang ketika kita membaca suatu ayat mendekati akhir ayat, intonasi kalau membacakan berhenti kan menurun. Mari kita belajar kecepatan melirik mata ke kiri lebih cepat daripada lisan kita membaca lafadznya. Jadi ketika baca aksana kholikin cepat lirik ke kiri, cepat tahu awal ayat harokatnya nggak marfuun. Ya, kalau marfuun maka berhenti. Asal kholikin berhenti. Kalau nggak marfuun, misalnya majrurun atau mansubun atau majzumun maka dibaca terus. Kenapa? Nah, karena ada hubungan dengan rangkaian ayat sebelumnya. Jadi ada kiroatun, ada tilawatun. Apa kiroatun? Bacaan bermaksud bersuaranya. Apa tilawatun? Bacaan bermaksud paham apa yang dia baca itu. Jadi kepada makna dari pemahaman ayatnya. Jadi kesimpulan kasarnya ada orang baca Quran tidak tahu artinya. Karena nggak tahu artinya maka dipastikan. Ini dipastikan nih karena umumnya. Dipastikan ketemu nomor ayat pasti berhenti. Ini dipastikan ini. Padahal tidak semua nomor ayat harus berhenti. Jadi seakan-akan ayat termasuk tanda wakaf gitu seakan-akan berfungsi ya. Seperti pemenggal kalimat. Padahal kesannya nggak seperti itu. Ini sengaja saya contohkan badal yang di awal ayat. Agar kita ketika membacanya jangan lagi seperti orang awam yang tidak paham tentang badal. Ya.
Contoh saya baca ini, ketika saya nggak tahu ilmu badal, maka saya baca berhenti. Wa may yafal dzalika yalqa athama, berhenti. Kenapa? Karena secara kiroat, apa itu seni baca qori, athama, muhana, berarti kan mat apa ya namanya? Mat apa namanya? Mat disukun. Betul, ya. Muhana, athama. Jadi itu seperti itu. Jadi seorang qori ketika membaca, dia niatnya seni. Seni loh ya, seni baca. Bukan niatnya karena nggak tahu artinya, tahu itu seni baca dia, seni baca. Jadi dia baca berhenti. Dalika yalqa athama. Kenapa berhenti? Karena menyamakan rima. Apa rima itu? Bait akhir sajak sama. Athama, muhana. Jadi niatnya dia berhenti karena iramanya senada. Ini niat baca berhenti, tahu ilmunya loh ya. Nah, sedangkan kalau kita yang barangkali nggak tahu ilmu qiraat, maka membaca yalqa athama, niat berhentinya karena ngelihat nomor ayat kan gitu. Nah, ini yang kedua, ada juga karena paham bahwa ini ilmu ada muatan badal, pengganti dari lafaz yalqa, maka ketika baca athama dia terusin nyambung, nggak berhenti, terusin nyambung. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Berhenti di sini, di sini. Kenapa? Karena berhenti di sini boleh karena sebelum huruf ataf wawu wa yakhlut. Ya, jadi dua pilih nih. Kita baca nyambung terus boleh, berarti kita baca nyambungnya berdasarkan ilmu tentang badal, paham tentang badal. Yang kedua, kalau kita baca berhenti nomor ayat boleh, asalkan niatnya seni. Seni pengen menyamakan bunyi an-annya, nanya tuh, tangkin an, muhanan, ataman ke sana. Jadi kita niat berhenti karena apa niatnya? Niat kan dalam hati, hanya kita yang tahu, hanya kepada Allah saja. Sedangkan orang lain kan nggak tahu. Ya, mari kita itu ketika membaca ini niatnya berhenti mulai sekarang. Jangan karena nomor ayat, tapi karena paham lafadznya. Karena kiroat menyamakan bacaan dengan muhanan, atau karena paham tentang ilmu badal. Jadi apa? Karena awal ayat berikutnya tidak marfuun. Tidak marfuun, tapi mu'rob. Mu'robnya adalah tidak marfuun. Berarti ada penyebab. Kenapa tidak marfuun? Nah, penyebabnya awal ayat itu terletak di akhir ayat sebelumnya. Maka jadi satu rangkaian akhirnya. Jadi fungsinya nomor ayat ditulis itu bermaksud ke bawah penggalan secara kiroatnya. Ya, saya ulangi. Jadi karena zaman Rasulullah itu nggak ada nomor ayat. Jadi para sahabat nyatetnya Rasul baca yalqa athama, berhenti, udah berhenti. Tapi belum dinomori. Berhenti gitu aja. Nah, jadi nomor ayat berfungsi sebagai pemisah antar akhiran bunyi ayat supaya senada. Supaya ada unsur seni maksudnya. Jadi nomor ayat bermaksud tanda bahwa akhiran sebelumnya ini adalah supaya sama dengan akhiran ayat berikutnya. Athaman, muhanan, supaya sama. Ini jadi fungsi paling mendasar nomor ayat untuk menyamakan akhiran bunyi dari masing-masing ayatnya. Menyamakan bunyi supaya kita nggak baca terus saja. Coba kalau nggak ada nomornya, pasti terus ini. Pasti terus ini contohnya. Nah ya, nah sekarang, nah kenapa kok nggak nyambung aja misalnya nomor saya hapus ini, yalqa athama yudha'af. Kenapa nggak seperti itu? Nah, jawabannya masih ingat bahwa jadi tadi kepada pemahamannya, masing-masing surat itu punya ciri khas bunyi. Misalnya surat As-Saffat akhirnya in un, contoh kholikin, awalin, ini contohnya mat alis sukun ya. Kholikin, awalin, contohnya. Kemudian surat Al-Furqan akhirnya an, ini contohnya. Jadi berarti fungsinya letak nomor ayat bermaksud memberi tanda akhiran bunyi supaya jadi ciri khas identitas nama suratnya. Ini contoh-contoh tentang badal letaknya di tengah maupun di awal ayat. Ada yang tanyakan lain-lain dulu? Ada dua lagi Ustaz. Boleh. Yang pertama adalah yalqa sebagai mafu itu kan hatfu huruf latin. Asalnya apakah ya apa yalqai? Satu. Terus yang kedua idqa sebagai idhof ilaih. Tanda isim kan bacanya alif lam tanwin segala macam tuh ya. Idqala itu idnya apakah itu dorob zaman apa isim zaman gitu. Kalau lihat kan dorob zaman kada tanda isim. Nah, tanda isim di mana gitu, apa dengan artinya saja itu itu. Ya, pertama saya buka di layar ya,
dulu. Masih ingat kaidah ilmu paket 5. Apa paket 5 tentang soi dan mu'tal? Tulis dulu ya. Yalko fiilnya lakia yalko. Lakia fiil madi, yalko mudhari'nya. Lakia yalko. Ya. Karena man adalah isim syarat. Man barang siapa. Salah satu tandanya man kalau isim syarat, tandanya ya yang paling nyata lah tandanya adalah ketemu fiil mudhari yang akhirnya majzumun. Ini tanda paling dekat dengan man. Selain tandanya ada jawab loh ya, jawab. Karena di mana dasar pada jawabnya. Tapi sebelum nyari jawab, gampang nyarinya bahwa man ini syarat dari mana taunya? Karena mudhari'nya majzumun. Nah ya, majzumun. Nah, ingat bahwa syarat dan jawab itu satu paket. Maksudnya apa? Kalau syaratnya berupa mudhari'nya yang majzumun, maka jawabnya pakai fiil yang majzumun. Nah, fiil yalko itu aslinya yalko, ada yaknya akhirnya. Lakia yalkoyu kalau bunyi aslinya. Karena dari doma. Fa'ila yaf'alu yalkia yalkoyu. Nah, karena yalkoyu sebagai jawab, maka hukumnya harus majzumun. Kalau yang dijazmkan itu hurufnya bukan huruf ilat, maka sukun. Berhubung ini huruf ilat dan ya, maka kaidahnya adalah bukan disukun tapi dihapus. Dihapus yaknya. Maka bentuk jadi yalko nggak pakai ya. Yalko nggak pakai ya. Jadi ko ini bukan mansubun tapi ini bukan huruf terakhir maksudnya. Huruf terakhir. Ini bukan huruf terakhir ini. Setelah ada huruf terakhir tersembunyi. Ini majzumun kondisinya ya. Nah, yalko. Yalko adalah fiil yang status sebagai jawab. Jawab dari mana? Jawab dari man yaf'al. Karena namanya man apa? Itu di sini karena ketemu mudhari' majzumun, maka jawabnya kalau pakai fiil harus mudhari' yang majzumun juga. Nah, ya ini ya contoh. Yalqa adalah majzumnya disamakan dengan bunyi syaratnya. Ini apa? Yaf'al. Kalau berbunyi yaf'alu doma misalnya loh ya. Waman yaf'alu. Nah, ini kalau berbunyi yaf'alu misalnya kita bayangkan ada harokatnya ini ya. Ada harokatnya ini. Nah, tergantung pesanan ini. Pengen diartikan apa? Tergantung artinya akhirnya. Pengen artinya apa man di sini? Kalau man pengen dirikan siapa yang, maka waman yaf'alu. Saja. Kalau man siapa yang, maka waman yaf'alu. Waman yaf'alu. Dan siapa yang berbuat demikian itu. Ya, siapa lah ya? Waman yaf'alu. Nah, kalau man artinya siapa yang, maka yaluk ini tanda tanya akhirnya. Apa tanya? Dia statusnya itu majzum karena apa? Tanda tanya. Berarti rancu merusak kalimat. Ini marfu'un. Lah kok ini majzumun. Nah, sebab majzumnya nggak ada. Oh, berarti yaf'alu ini bukan lu, tapi yaf'al sukun. Sukun. Jadi misalnya Arabnya gundul, sebelum mengharokati yaf'al ini, yaf'alu atau yaf'al, tengok kiri lagi. Ada nggak fil-fil lagi yang ada hubungan dengan fil yang pertama ini? Oh ada, ketemu. Ini apa bunyinya? Yalko misalnya, bukan yalki. Kenapa? Karena fil mudhari'nya laki ya itu yalkoyu. Laki ya yalko bukan yalkiyu. Yalko. Oh berarti setelah ko ada yu yalkoyu. Yu-nya kok nggak ada ya? Oh berarti majzumun. Nah karena ini majzumun maka yaf'alu dirubah sukun yaf'al. Jadi sebelum mengharokati Arab gundul yang yaf'al tengok kiri ada nggak fil yang lain? Karena untuk bentuk ini bentuk ini apakah siapa yang atau barang siapa? Biasanya berkaitan. Man pengen diartikan apa? Oh siapa yang? Maka yaf'alu. Nah ketika sudah bentuk jadi bunyi man yaf'alu, ini tantanya ini. Ini apa harokatnya? Oh yalko. Kalau yalko berarti fil mudhari, benar. Nah fil mudhari akhirnya doma, benar. Kenapa kok nggak doma? Oh berarti ada huruf terakhir setelah ko yang doma. Oh berarti disembunyikan. Oh berarti majzumun kan tersembunyi. Nah karena yalko majzumun maka yaf'alu harus majzumun juga. Nah, karena majzumun maka man ini bukan siapa yang, barang siapa. Kenapa? Fiilnya majzumun. Ini saling berkaitan. Sebelum mengharokati loh ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau jawabnya berupa fiil, maka fiilnya harus majzumun. Mengikuti fiil sebelumnya. Ini kalau mudhari loh ya, mudhari. Dan yang ini sudah selesai bahasanya. Sekarang kita buka mengenai ikola. Ya, mundur ke atas di ayatnya.
Itkola, lihat kiri, itkola. Saya kotai. Dari kedua kata ini, yang termasuk isim mana? It ini isim. Ya, isim. Nah, sekarang ditanya, isimnya namanya apa? Ini adalah jenisnya isim jamid. Nah, isim jamid ada 12 macam. Dari 12 itu namanya ini isim dzaraf zaman. Nah, dari mana taunya dzaraf zaman? Betul, dari segi artinya. Bukan tulisannya, artinya. Artinya. It artinya ketika, tatkala boleh, ketika boleh. Nah, artinya makanya isim dzaraf zaman. Ya. Nah, namanya isim dzaraf zaman atau lokasi waktu, ingat bahwa waktu itu ya, namanya waktu, ya namanya waktu itu apa, terikat dengan suatu kejadian. Ya. Karena di mana ada dimensi ruang, ada dimensi waktu, ya kan? Nah, namanya dus ruang berarti ada isi dalam ruang itu. Nah, itu tuh ketika. Ini apa status i'rabnya? Kalau saya i'rab ya it ismu dzarfiz zamani mabniun ala sukun. Fi mahali apa kalau gitu? Nah, ini. Kalau it-nya condong tengok ke kanan, cenderung ke kanan, ya, maka dia ya maf'ulun fihi ya dari fi'il mana kira-kira? Ya aku hadoro ya. Hadoro, betul, hadoro. Lah kalau itu tuh bebek hadoro lah, kalau yang kedua ini yang mana dong? Nah, ini mundur ke kanan. Betul ini. Jadi ini kan rangkaian jumlah. Rangkaian jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ingat bahwa ketika bicara isim dzaraf zaman dzaraf makan itu tidak harus terkait dengan suatu fiil. Ya. Fiil yang sifatnya jumlah fi'liyah nggak harus. Karena kalau kita ungkap secara akar kata, kuntum hakikatnya kan fiil, ya. Karena yakunu cuma dia fiilnya adalah namanya nakis. Fiil yang kurang lengkap maksudnya, nakis. Ya. Jadi rangkaian jumlah ini ya, jumlah ismiyah, tapi kejadian jumlah ismiyah itu kejadian ada suatu waktu namanya it. Ini sini. It. Nah, jadi secara i'rab kalau it-nya dilihat ke kanan dia adalah maf'ulun fihi dari jumlah yang kanan ini. Begitu it yang kedua maf'ulun fihi dari jumlah yang kanan ini. Ini dari segi apa i'rabnya ke kanan. Nah, kalau ke kiri maka it adalah bersandar wawa mudhafun. Jadi setelah di i'rab ya wawa dari gini i'rabnya. It ya, it adalah ismu dzarfiz zamani mabniun ala sukun fi mahalin nasbin maf'ulun fihi dari fi'il hadratul mautu wa huwa tambah wa mudhafun. Kenapa? Karena disandar ke kiri. Wa mudhafun. Berarti wa jumlatu qala dan seterusnya fi mahali jarrin disandari bil mudhafati, disandari lafaz it. Kenapa? Karena namanya ketika, namanya kejadian itu satu ikatan dengan peristiwa perbuatan. Tolong ya. Makanya di Al-Qur'an semua isim dzaraf itu serta adalah mudhafun. Bersandar ke kiri. Entah dzaraf zaman atau dzaraf makan. Semua isim dzaraf itu statusnya mudhafun. Katanya bersandar ke kiri. Bersandar ke kiri. Mudhafun. Jadi semua isim dzaraf itu mudhafun, bersandar ke kiri. Kenapa bersandar? Karena alokasi waktu dan alokasi tempat itu tidak terikat dengan perbuatan di dalamnya. Misalnya saya masuk kamar malam hari. Nah, kata-kata malam hari kan lokasi waktu kan ya. Nah, berarti saya nggak akan bilang kata-kata malam hari kalau nggak akan saya cerita bahwa saya masuk kamar. Dan sebaliknya, ketika saya cerita, wah si A, saya itu masuk kamar. Nah, pasti tanya, kapan masuk kamarnya? Oh, berarti ketika saya bilang kata-kata saya masuk kamar, harus diikuti dengan keterangan waktu. Karena kamar sudah tempat. Kapan waktu? Malam hari, siang hari. Oh, berarti lahirnya keterangan waktu itu satu paket dengan perbuatan saya. Maksudnya. Sama di sini itqala li banihi. Ketika dia berkata pada anaknya. Nah, dia berkata kapan? Ketika kan.
Ketika apa? Ketika kematian datang. Jadi saling berangkaikan. Jadi sekali lagi, isim dorof zaman atau dorof makan itu ketika i'rabnya ditengok cenderung ke kanan, maka sebagai maf'ulun fihi. Tapi ketika tengok ke kiri sebagai isim yang bersandar pada isim berikutnya, maka i'rabnya harus tambah kata-kata wawa mudhofun. Itu harus itu. Wawa mudhofun. Ya, karena apa? Karena isim dorof zaman dan makan itu bergantung dengan adanya perbuatan. Yang lain silakan sementara menanyakan dari contoh badal-badal tadi. Nah, sekarang silakan dicatat sebagai PR-nya. Ini sengaja saya contoh yang gampang di Al-Baqarah ya. Contohnya kitalin. Ini contoh badal berupa isim tanwin apa boleh? Boleh. Ini sengaja badal cantumkan beda-beda jenisnya. Badal berupa isim mustaq tanwin boleh. Badal berupa isim dorof zaman atau makan boleh. Contohnya id. Badal berupa isim alam nama orang boleh. Boleh ya. Boleh. Nah, kemudian badal berupa isim jamid yang tanwin boleh. Ini contohnya saya contohkan. Kemudian layar berikutnya saya buka. Badal berwujud di awal ayat boleh. Yang hakikatnya berupa mubtada boleh. Boleh. Tapi karena dia sebagai badal, i'rabnya ngikuti. Ini badal berupa mubtada loh ya. Hakikatnya mubtada kan Allah rabbukum. Tapi berhubung sebagai badal, maka nggak boleh hu lagi, harus Allah. Ini contoh badal berwujud mubtada pada awalnya, alias marfuun pada awalnya, karena dia pengen disebut alias atau nama lain dari asal kholikin, maka ngikuti harokat aksana di sini. Ini contoh badal berupa mubtada pada awalnya. Berikutnya badal berupa fi'il boleh nggak? Boleh. Pada hakikatnya kan bahasan badal ucapan dari isim tawabi. Boleh. Berarti ini menempati isim. Iya, betul. Jadi kalau diisimkan namanya mudho'afun. Ya. Kan yudho'afu kan fi'il di, awalan di. Yudho'afu, dilipat gandakan. Kalau mudho'afun, orang yang dilipat gandakan. Mudho'afun. Jadi aslinya mudho'afun. Ya. Mudho'afun lahu. Jadi posisi isim ya Allah ganti berupa fiil. Kenapa diganti? Supaya bermaksud kesinambungan. Masih ingat apa sifatnya fiil mudhari berkesinambungan perbuatan. Dia Pak terus menerus lipat ganda baginya terus menerus. Sebagaimana terus menerusnya dia berbuat yalko. Nah, yalko mudhari karena yaf'al mudhari. Berarti barang siapa terus menerus berbuat seperti itu, maka seterusnya lah selama itu pula dia buat yalko ataman. Dan selama itu pula lah dia akan dilipat gandakan siksaannya. Jadi masing-masing fiil saling berkaitan. Nah, ini yang mungkin yang sedikit aneh di Al-Quran apa? Dalam bahasa Arab, kalau bicara badal nggak boleh fiil, nggak boleh. Tapi karena Quran mencontohkan, maka dalam kaidah bahasa Arab, akhirnya apa? Jadi boleh, dibolehkan badal berupa fiil, boleh. Nah sekarang cirinya fiil kalau badal apa cirinya? Sederhana jawabannya, yakni fiil yang apa ya ibaratnya awal kalimat yang i'rabnya nggak normal itu. Justru gampang ketahuannya kalau nggak normal. Kenapa yudho'af ya? Kenapa yudho'afa ya? Kenapa mansub ya? Justru gampang ketahuan. Karena pasti ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Yang sulit deteksi adalah nemu awal ayat pakai fi'il mudhari yang akhirnya dhamma marfu. Padahal badal sebetulnya. Nah ini sekarang sebagai PR, silakan cari. Nyari ayat di Al-Quran, terserah di surat manapun. Nyari ayat yang awalannya mudhari, catat ya, fi'il mudhari, tapi sebagai badal dari ayat sebelumnya. Pakai badal ini, badal. Karena mudhari sebagai menempati posisi mubtada, ada mudhari menempati posisi badal. Nah, ini PR adalah mencari yang badal. Jadi nyari ayat awalnya fi'il mudhari, ya terserah nemunya apakah marfuun, apakah mansubun, majrurun, majzumun yang kedudukannya adalah sebagai pengganti dari fi'il sebelumnya. Tuh PR-nya. Nyarinya nggak usah segala surat, satu aja karena suratnya banyak. Jadi surah Al-Baqarah ya. Cari di Al-Baqarah awalan ayat
yang ayatnya pakai mudhari tapi statusnya sebagai pengganti badal dari fi'il mudhari di ayat sebelumnya. Tuh, cari PR-nya itu. Sekarang kesimpulannya adalah dari contoh di atas disimpulkan badal adalah berjenis isim atau fi'il. Nah, dari dua ini mana yang umum? Isim. Lebih banyak isim, fi'il yang jarang. Apa maksudnya badal? Jadi maksud sama dengan kalimat sebelumnya. Sama. Misalnya Tuhan kalian alias Allah. Allah alias Tuhan kalian. Sama. Dan i'rabnya mengikuti yang dibadali itu. Marfu atau mansub majrur diikuti, mengikuti. Dan badal boleh dimudhofkan, boleh disandarkan, boleh. Apa-apa. Misalnya berbunyi, berbunyi innallaha, ya. Ini contoh aja ya. Innallaha. Allah kan? Allah. Terus berbunyi misalnya ya, rabbakum. Innallaha rabbakum. Nah, sungguhnya Allah, misalnya innallaha rabbakum yakhluqukum. Dia nyiptakan kalian misalnya. Ini contoh aja loh ya. Contoh. Dia nggak ada di ayat. Contoh aja. Nah, seperti ini, innallaha akhirnya robba fatka. Nah, ini badal yang disandarkan mudhof kepada kum, enggak apa-apa. Ini contoh. Badal boleh dimudhofkan, boleh disandarkan. Sungguhnya Allah sungguhnya Allah Tuhan kalian nyiptain kalian, maka enggak pakai Allah udah paham. Sungguhnya Tuhan kalian nyiptakan kalian. Atau Allah saja, innallaha yakhluqukum. Sungguhnya Allah nyiptakan kalian. Oh, berarti robbakum ini ya sebagai pengganti badal dari Allah. Ini contoh saja. Badal yang disandarkan kepada lafadzkum. Nah, sekarang yang jadi Yang jadi riskan, apa riskan itu? Di Al-Qur'an ketika badal berupa isim itu untuk mendeteksi apakah statusnya sebagai naktun sifat atau badal itu harus jeli, kita harus jeli. Nah, dari mana taunya? Tergantung rangkaian jumlah secara keseluruhan lengkap dengan panjang itu. Contoh di sini, innallaha rabbakum yakhluqukum. Ini kalau diartikan gini ya, ada dua pilihan ini. Sesungguhnya Allah yang mencipta yang pemelihara kalian, menciptakan kalian, merupakan pemelihara. Sesungguhnya Allah yang pemelihara kalian, menciptakan kalian. Nah, berbunyi roba ini bisa dianggap sebagai naktun dari Allah, ya, sifat Allah adalah Tuhan. Atau bisa dengan sebagai badal. Kenapa? Namanya naktun gambarkan tawabi harokatnya. Untuk mengetahui apakah roba ini badal atau naktun itu dari artinya. Kalau diartikan yang terus merusak kalimat, berarti bukan sifat roba ini, bukan sifat. Kalau tidak pakai yang ternyata tidak merusak kalimat, berarti ini badal. Jadi gantung artinya. Nah, sekarang cara paling gampang adalah yang saya ketahui di Al-Qur'an itu, kalau lafaz Allah, ya Allah, sebelah kirinya lafaz Allah ada isim. Isimnya adalah salah satu Asmaul Husna, maka bisa dipastikan bahwa sebelah kiri ini itu bukan badal, tapi naktun. Sedangkan roba adalah isim fa'il atau ismu zabah dari perbuatan Allah. Roba itu memelihara. Jadi salah satu cara paling gampang deteksinya, apakah sebelah kiri Allah ini naktun, sifat atau badal, itu diartikan dulu. Nah, ketika diartikan tambah kata yang. Kenapa? Naktun kan pakai yang. Kalau tambah kata yang ternyata rusak kalimatnya, malah nggak paham kita, nggak bisa dimengerti, oh berarti bukan sifat. Kalau tambah kata-kata yang ternyata cocok, ya, paham kita, maka berarti sebelah kiri Allah adalah naktun. Nah, ini dari segi arti. Yang kedua adalah lihat isimnya. Apa wujud isimnya itu? Asmaul Husna apa enggak? Oh tidak, maka bisa dianggap sebagai badal di situ. Kenapa? Karena badal dengan naktun beda-beda tipis. Nah, tadi beda-beda tipis. Ya. Beda-beda tipis naktun itu.
Nah ya. Nah, untuk mengetahuinya adalah harus pertama tahu artinya. Mengetahui artinya. Karena beda tipis. Coba ini contoh ya. Saya praktekkan ini. Misalnya kita ragu ini. Sering ya kitalin. Kitalin ini naktun apa badal ya. Kalau bisa juga kan naktun dari sahri bisa juga. Sekarang diartikan nyambung. Tambah kata-kata yang. Saya artikan nyambung ini ya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan yang mulia yang peperangan di dalamnya. Kan yang kan? Bulan yang mulia yang peperangan di dalamnya. Nah, ketika diartikan yang dan kita anggap pertama kita duga sebagai naktun, maka secara kaidah bahasa sudah salah. Sudah salah. Apa salahnya? Yang namanya naktun atau mensifati itu dari kaidah penulisannya harus sama dengan isim sebelumnya. Apa samanya? Ini alif lam. Alif lam al-harami. Harusnya al-kitali. Ini sudah salah sudah. Maksudnya kalau naktun salah. Dari segi tulisan sudah jelas. Gini nggak ada alif lamnya, nggak ada isim ma'rifatnya. Ini tanwin. Berarti dipastikan bukan naktun. Ini contohnya. Ini contoh deteksinya. Jadi ini badal ini, bukan naktun ini. Kenapa? Jelas. Karena namanya naktun itu yang disifati harus sama dengan yang mensifati tulisannya. Sama-sama alif lam atau sama-sama tanwin misalnya. Ini contoh. Maka kitalin dari segi arti sudah merusak kalimatnya. Yang kedua dari segi tulisannya, ini bukan ciri khas naktun. Naktun adalah tulisannya kembar ciri isimnya dengan yang disifati. Nah, mundur ke bawah ini, ilahan. Lingkari ilahan. Ilahan tanwin. Ilahan badar ilaha. Misalnya kita anggap naktun ini, naktun ya. Nah, kalau naktun arti tambah yang. Sekarang saya artikan pakai yang. Saya baca ya. Kalau mereka berkata, kami menyembah Tuhanmu dan kami juga menyembah Tuhan nenek moyangmu. yakni Tuhannya Ibrahim dan Tuhannya Ismail dan Tuhannya Ishak yang Tuhan yang satu. Ishak yang Tuhan yang satu. Ini contohnya. Ishak yang Tuhan yang satu. Jadi kalau ini diartikan yang kesannya bahwa kesannya ilahan ini sifat bagi Ishak akhirnya. Ishak Tuhan yang satu. Ini contohnya. Ini berkesan. Kenapa? Karena ketika tanwin dekati sebelumnya yang fathah, maka ini dua kemungkinan ini. Maka ilahan mensifati Ishaqo karena dianggap mansubun, ya. Karena ilahan ini pengganti dari ilah yang ini kan fathah mansub ini. Ini contohnya. Nah, maka dengan yang berarti ini saling mensifati antara Ishak dan ilahan. Saling mensifati. Kalau dengan yang loh ya. Berarti Ishak adalah yang Tuhan, ya Pak, sekaligus merangkap sebagai Tuhan kan gitu kesannya. Maka merusak kalimat, secara ajaran merusak akidah. Karena Ishak bukan Tuhan, oh berarti ilahan ini tidak boleh dianggap naktun. Kenapa? Karena dia bukan sifat bagi kata sebelumnya. Berarti han ini badal pengganti dari ilaha. Ini salah deteksi untuk mengetahui apakah badal atau naktun dirasakan dari artinya. Yang kedua, ciri khas. Ciri khas bunyi tulisan ciri di setiap isimnya itu. Ya, jadi karena badal dengan naktun itu tipis bedanya. Tipis, hati-hati nih, tipis bedanya. Karena kembarnya ya namanya tawabi, orangnya kembar. Justru karena kembar itu untuk mengirob suatu lafaz badal tapi ya itu tipis. Kalau isim loh ya, tapi kalau fiil gampang kalau fiil. Nah, jadi PR-nya adalah mencari ayat di Al-Quran, tepatnya Al-Baqarah yang awalannya fiil aja gampang. Fiil, yang fiilnya status sebagai badalun. Sebagai pengganti dari fiil yang ada di ayat sebelumnya. Nah, ini badal. Ada keliru. Ada juga fiil yang naktun loh, yang kedudukannya ada naktun, hati-hati. Nah, ini dirasakan, mengartikannya. Apa ciri artinya? Kalau naktun, cirinya tambah kata-kata yang atau lagi. Karena salim misalnya Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh ini lagi, berarti naktun. Ya. Kalau badal nggak boleh tambah kata lagi. Nggak boleh. Nah, ini contoh saja dari ayatnya.
Nah, sekarang yang menarik ini menarik. Apa? Saya tulis ya. Misalnya ada kata berbunyi wabil yaumil akhiri. Tulis ya. Wabil yaumil akhiri. Nah, bil yaumil akhiri. Dalam terjemahan bahasa Indonesia biasa dirikan amanna bil yaumil, dan kami beriman kepada hari akhir ya. Kepada hari akhir. Nggak pernah ketemukan terjemahan hari yang akhir. Nggak pernah sampai kata tayang, nggak pernah. Padahal al-akhir adalah naktun, mensifati kata yaumi. Apa tanda naktunnya itu? Kembar. Al-yaumi pakai al akhir pakai al yaumi akhiran mi, akhir kembar ini. Harusnya hari yang akhir, kan gitu ya. Hari yang akhir. Tapi nggak pernah ditemukan terjemahannya seperti itu. Maksudnya kata-kata yang nggak pernah dipakai. Nggak dipakai. Hanya hari akhir gitu aja. Hari akhir deh. Seperti itu pasti itu. Justru kalau ada yang malah aneh. Hari yang akhir. Padahal yang benar itu. Yang benar itu. Oh, berarti al-akhir adalah naktun sifat bagi yaumi. Gitu kan ya. Sifat bagi yaumi. Ya. Bukan badal bagi bukan badal bagi bukan. Ya, jadi badal itu dari segi tulisannya tidak kembar dengan yang dibadali. Kalau isim loh ya, isim. Tapi kalau naktun kembar yang disifati. Adanya itu. Jadi dulu sementara hari ini singkat materinya untuk membedakan singkat antara deteksi badal maupun deteksi naktun karena beda tipis. Hati-hati, beda tipis. Ya. Kalau berwujud isim, sama-sama isim loh ya, beda tipis. Kalau fi'il paling gampang. Nah, sekarang PR-nya saya gampang dulu. Apa gampangnya? Nyari ayat di Al-Baqarah awalannya fi'il, tapi statusnya sebagai badalun dari fi'il sebelumnya. Boleh. Ada yang tanyakan? Silakan sementara. Terakhir. Nanti malam materinya tentang tematik adalah kita bahas tentang huruf alif. Yang kemarin saya berikan singkat dalam kajian Kano, saya juga singkat, dari saya lengkapi berbagai contoh alif-alif di Al-Quran dari berbagai status. Entah alif sebagai huruf tambahan, entah alif yang dihilangkan atau diadakan, entah alif sebagai huruf pemisah, pembeda, pembatas. Nanti saya berikan lengkap profil tentang huruf alif di Al-Quran. Jadi sementara ini ya, dari infonya, nanti malam sempat silakan ikuti, biasa jam 8 malam sampai selesai. Nanti saya kirimi filenya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekodnya jangan lupa, Pak An, rekodnya dikirim. Ya. Baik, Pak Haji. Terima kasih, Ustaz.